Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku di channel Techno Infinity. Nah, di EduShare yang ke-7 ini kita akan ngebahas tentang penyusutan. Nah, untuk tahu materinya, yuk simak videonya sampai akhir ya. Nah, kita akan langsung aja ke materi tentang penyusutan. Nah, yang pertama kita akan ngebahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Penyusutan adalah penyesuaian harga suatu aset secara terus-menerus sesuai dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan nilai, kualitas maupun kuantitasnya. Singkatnya, penyusutan adalah penyesuaian harga aset atas penurunan kapasitas dan daya gunanya. Besar nilai yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aset pada akhir masa manfaatnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penyusutan. Metode penyusutan apapun dapat digunakan dan diterapkan asal sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya, setiap perusahaan mempunyai hak untuk memilih metode penyusutan mana yang akan digunakan, asalkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Syaratnya adalah perusahaan tersebut harus menerapkan metode penyusutan tersebut secara konsisten. Apabila terjadi perubahan metode, perlu dibubuhkan penjelasan pada laporan keuangan. Nah, kita akan langsung aja ke macam-macam metode penyusutan. Nah, dalam akuntansi sendiri, metode penyusutan ada 3. Yang pertama yaitu garis lurus atau straight line method, yang kedua yaitu saldo menurun atau double declining balance method, dan yang ketiga yaitu angka tahun. Nah, kita akan mulai dengan metode penyusutan garis lurus atau straight line method. Berikut adalah rumus dari metode penyusutan garis lurus. Penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi estimasi nilai sisa dibagi dengan masa manfaat. Nah, harga perolehan ini sama dengan harga beli. Estimasi nilai sisa itu adalah nilai aset apabila sudah tak dipakai lagi. Dan masa manfaat adalah umur normal aset sesuai dengan golongan atau kelompok dalam perpajakan. Berikut adalah contoh perhitungan dari metode garis lurus. Berikut adalah case soalnya. PTA membeli mobil dengan harga 500 juta dengan nilai sisa sebesar 100 juta rupiah. Masa manfaatnya adalah 8 tahun karena merupakan kelompok kedua. Berapa besar depresiasi dalam 1 tahun? Berikut perhitungannya. Nah, di sini adalah harga perolehan sebesar 500 juta dikurangi dengan estimasi nilai sisa sebesar 100 juta dan dibagi dengan masa manfaat sebanyak 8 tahun. Maka didapatkan hasil akhirnya adalah 50 juta. Penyusutan mobil PTA sejumlah 50 juta per tahun. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari metode ini. Kelebihan yang pertama yaitu perhitungannya lebih mudah diaplikasikan, dan biasanya digunakan untuk perusahaan yang sudah stabil kondisi keuangannya. Kekurangannya yaitu beban pemeliharaan dan perbaikan dianggap sama setiap periodenya. Manfaat ekonomi tiap tahun sama, dan laba yang dihasilkan setiap tahun tidak menggambarkan tingkat pengembalian yang sesungguhnya dari umur kegunaan aktiva. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu saldo menurun atau double declining balance method. Berikut rumusnya. Penyusutan sama dengan 100% dibagi masa manfaat dikalikan 2 kali harga perolehan. Berikut adalah contoh perhitungan dari metode ini. Ini adalah case soalnya. PTA membeli 10 buah motor dengan harga 500 juta.
Masa manfaatnya adalah 4 tahun karena termasuk dalam kelompok 1. Berapa besar biaya depresiasinya? Berikut adalah perhitungannya. Nah, untuk metode kedua ini kita memerlukan tabel dalam penyelesaiannya. Nah, di sini berisi tahunnya, di sini berisi perhitungan penyusutan setiap tahunnya, di sini berisi akumulasi penyusutannya, di sini berisi akumulasi penyusutannya, dan di sini berisi nilai buku atau nilai akhir dari perhitungannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Kelebihannya adalah lebih hemat dan biasanya dipergunakan oleh perusahaan baru untuk mengurangi pajak. Kekurangannya yaitu rumit dalam perhitungannya. Nah, kita akan langsung ke metode terakhir, yaitu metode penyusutan angka menurun. Berikut adalah rumus dari metode angka menurun. Penyusutan sama dengan tahun ke N dibagi jumlah tahun dikali harga perolehan. Berikut adalah contoh perhitungan dari metode ini. Ini adalah case soalnya. PT A membeli 10 motor dengan harga 500 juta, masa manfaatnya adalah 4 tahun karena termasuk kelompok 1. Berapa depresiasinya? Berikut adalah perhitungannya. Sama seperti perhitungan pada metode sebelumnya, kita memerlukan tabel dalam perhitungannya. Di sini ada akhir tahun ke atau tahun keberapa. Di sini adalah biaya penyusutan, di sini ada akumulasi penyusutan, di sini ada nilai buku. Nah, biaya penyusutan ini berisi perhitungan dari penyusutan tiap tahun. Nah, di sini berisi akumulasi dari penyusutan tiap tahun, dan nilai buku ini berisi saldo akhir atau nilai akhir aset tersebut. Berikut kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Kelebihannya adalah lebih hemat dan lebih sederhana. Kekurangannya adalah tidak diakui pajak, sehingga metode ini tidak dapat digunakan dalam perpajakan. Sekian materi penyusutan pada segmen EduShare ke-7 ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Terima kasih.